Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fauzi, kelas TRPL 2B Malam dengan kode DIM 43425111049. Di video ini saya akan menjawab soal ATS Praktikum Pemrograman Basis Data. Oke, soalnya perhatikan dokumen berikut. Yang A, buatlah bentuk tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Yang B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1 sampai ke 3. Yang C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Yang D, lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Yang E, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Minimal 5 rekod data untuk DML. Untuk hasil jawabannya, yang pertama, yang A, unnormalized form. Semua data dari kedua faktor digabung dalam satu tabel tanpa normalisasi. Dengan tabelnya seperti berikut, dengan atribut nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, jumlah, dan total faktur. Masalahnya, data berulang, nomor faktur, tanggal, supplier muncul di setiap baris barang. Total faktur redundan dan bisa hitung ulang. Belum ada primary key yang jelas. Selanjutnya akan dinormalisasikan ke dalam satu NF dengan atribut dalam tabel seperti berikut, yaitu nomor faktur, kode barang, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, nama barang, kuantiti, harga, jumlah, dan total faktur. Syarat satu NF terpenuhi, tidak ada repeating group, setiap sel berisi satu nilai, primary key komposit, nomor faktur, dan kode barang. Masalahnya masih tersisa partial dependency, tanggal supplier hanya bergantung pada nomor faktur, bukan keseluruhan primary key. Nama barang dan harga hanya bergantung pada kode barang saja. Selanjutnya kita akan normalisasikan kedua NF. Setelah normalisasi satu NF, masih ada data berulang dan ubah menjadi tiga tabel terpisah. Yang pertama, tabel barang dengan kode primary key-nya kode barang. Yang kedua, tabel faktur dengan primary key-nya nomor faktur. Yang ketiga, tabel detail faktur dengan primary key composite, nomor faktur, dan kode barang. Syarat 2NF terpenuhi, semua atribut non-key bergantung penuh pada seluruh primary key. Masalahnya, masih tersisa transitive dependency di tabel faktur, nama supplier bergantung pada kode supplier, bukan pada nomor faktur secara langsung. Maka, hilangkan partial dependency. Selanjutnya akan dinormalisasikan ke dalam 3NF. Hilangkan transitive dependency atau atribut non-key bergantung pada non-key yang lain. Pada tabel faktor, nama supplier bergantung pada kode supplier, bukan pada nomor faktor. Maka pisahkan menjadi tabel supplier. Tabel supplier dengan kode primary key kode supplier. Tabel faktor diperbarui primary key nomor faktur dan foreign key-nya kode supplier. Tabel barang dan tabel detail faktur tidak berubah karena sudah memenuhi 3NF. Selanjutnya, relasi tabel hasil normalisasi. Yang pertama, relasi supplier ke faktur. Satu supplier dapat memiliki banyak faktur, tetapi satu faktur hanya berasal dari satu supplier. Yang kedua, relasi faktur ke detail faktur. Satu faktur dapat memiliki banyak baris detail faktur, misalnya dalam satu nota ada banyak jenis barang yang dibeli. Yang ketiga, relasi barang ke detail faktur. Satu jenis barang bisa muncul di banyak catatan detail faktur, karena barang yang sama bisa dibeli dalam transaksi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya penerapan SQL, operasi DDL, dan DML pada tabel-tabel yang sudah dinormalisasikan. Pertama, buat database. Kedua, buat tabel supplier. Yang ketiga, bikin tabel faktur.
keempat, buat tabel barang. Yang kelima, buat tabel detail barang. Oke, selanjutnya operasi DDL dan ML. Insert data supplier. Selanjutnya insert data faktur. Selanjutnya insert data barang. Selanjutnya insert data detail faktur. Selanjutnya buat record minimal 5 untuk DML. Oke, berhasil. Selanjutnya soal nomor 2, lakukan instruksi berikut. Yang pertama, buat database dengan nama database praktikum PBD nomor 2. Yang kedua, buat tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Yang ketiga, masukkan data-data berikut. Yang keempat, hapus record dengan ID 100. Yang kelima, update data untuk ID 101 dan 102. Yang keenam, lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N, kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000, kolom nama, alamat dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya, kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000, gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Pertama, buat tabelnya dulu. Selanjutnya buat tabel pegawai. Selanjutnya masukkan data-data. Selanjutnya hapus record dengan ID 100. Oke, berhasil dihapus. Selanjutnya update ID 101 dan 102. Hasil. Selanjutnya kita akan melakukan query yang A. Berhasil. Selanjutnya yang B. Oke, berhasil. Selanjutnya yang C. Berhasil. Selanjutnya yang D. Oke, berhasil. Selanjutnya yang E. Berhasil. Selanjutnya yang F.
berhasil. Selanjutnya yang G. G berhasil. Selanjutnya yang H, yang terakhir. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk soal nomor 3. Lakukan instruksi berikut. Buat database dengan database Pratikum PBD nomor 3. Buat tabel dengan nama barang seperti berikut. Buat tabel detail pembelian seperti berikut. Yang D, skema trigger untuk jumlah stok secara otomatis. Untuk instruksinya, yang pertama lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Yang kedua, lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Yang ketiga, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Dan berapa jumlah stok barang LST001 sekarang. Yang keempat, beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat. Oke. Pertama, buat database dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya buat tabel berikut, tabel barang. Berhasil. Selanjutnya buat tabel detail pembelian. Oke, berhasil. Selanjutnya skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger stok barang untuk mengupdate jumlah barang. Di mana kode SQL seperti berikut. Oke, berhasil. Instruksi pertama, insert instruksi ini. Instruksi kedua, insert that. Selanjutnya instruksi ketiga, insert data sebanyak 10. Oke, berhasil. Selanjutnya jumlah stok barang. Oke, berhasil ya. Baik, berikut adalah penjelasan setiap baris pada trigger yang telah saya buat. Yang pertama, baris pertama dengan kode delimiter 12 slash, yang penjelasannya mengubah delimiter dari titik koma menjadi 12 slash agar MySQL tidak mengakhiri perintah di tengah body trigger. Yang kedua, kode create trigger stok barang before insert on detail pembelian, dengan penjelasan membuat trigger bernama stok barang yang aktif sebelum before operasi insert pada tabel detail pembelian. Kode baris ketiga, for each row. Penjelasan, trigger dijalankan satu kali untuk setiap baris yang diinsert. Kode baris keempat, begin, yaitu menandai awal blok perintah dalam trigger. Kode baris kelima, update barang set jumlah sama dengan if is null jumlah, 0 jumlah ditambah new jumlah, where kode barang sama dengan new kode barang. Penjelasan, memperbarui kolom jumlah pada tabel barang. Jika nilai jumlah saat ini 0, maka dianggap 0. Kemudian ditambah new jumlah atau jumlah barang yang baru diinsert. New merujuk ke data baris yang sedang diinsert. Kondisi where memastikan hanya barang dan kode yang sama yang diupdate. Kode baris ke-6 n double slash menandai akhir blok trigger, diakhiri dengan delimiter double slash. Kode yang terakhir yang ketujuh delimiter titik koma, yaitu
mengembalikan delimiter ke normal. Baik, itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.